Oke. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai mencari akar-akar persamaan gitu ya. Dimana nih kasusnya ya ini seringkali kita temui gitu ya di dalam matematik gitu ya. Kita nyari-nyari ngitung-ngitung akar persamaan. Nah, seperti ini. Nah, akar persamaan itu sendiri itu apa gitu ya? Emang kasusnya itu seperti apa? Nah, akar-akar persamaan. Nah, biasanya kita memiliki persamaan-persamaan linier atau persamaan kuadrat, gitu ya. Di mana nanti akan kita cari akar atau penyelesaian, gitu ya, daripada soal tersebut. Nah, oke, contohnya adalah misal, oke, kita taruh di sini, ya. Nah, di sini contoh, ya. Contoh misal kita memiliki persamaan Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Plus 4X gitu ya. Plus 4X plus 2 gitu ya. Oke. Misal kita memiliki persamaan seperti ini gitu ya, ada persamaan hubungan antara X dan juga Y. Nah, yang dimaksud dengan akar persamaan adalah kita mencari berapa nilai X gitu ya, yang dapat memenuhi nilai Y. Nah, biasanya kalau kita membuat akar-akar persamaan gitu ya, kita pakai metode langsung ya, faktorisasi gitu ya. Biasanya yang kita gunakan ada metode faktorisasi, metode substitusi, eliminasi gitu ya. Dan juga metode-metode yang lain. Nah, di dalam MATLAB sendiri nanti kita mengenal ada dua metode gitu ya, di mana di sini kita bisa mendapatkan ada metode bisection dan juga ada metode Newton-Raphson, di mana itu adalah dua metode yang digunakan untuk mencari akar persamaan. Nah, dalam kedua metode ini juga nanti setelahnya kita akan menggunakan toolbox yang bisa mewakili dua metode yang akan kita pelajari nanti ya. Oke, misal di sini kalau ada soal seperti ini gitu ya. Oke, misal di sini. Oke, misal kita memiliki ini plus 4 deh. Ya, misal kita memiliki soal seperti ini. Nah, biasanya yang umum kita selesaikan adalah y-nya kita buat 0 sama dengan yang ruas kanan gitu ya. Kita buat seperti ini ya. Kira-kira nanti penyelesaiannya itu apa? Nah, ya. Misal di sini X, di sini X gitu ya. Berarti supaya jadi plus 4 di sini berapa? 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Maka di sini plus 2, di sini plus 2 gitu ya. Oke. Ini kalau dikali silang maka ini menjadi 2 kali X kali X kuadrat, X kali 2, 2X tambah 2X 4X, 2 kali 2, 4. Maka persamaan di atas dapat diwakilkan menjadi persamaan yang di bawah ini. Ya. Oke, berarti di sini akar penyelesaiannya adalah akar penyelesaiannya itu adalah satu. Cuma ada satu akar. Ya. Karena di sini X plus 2, di kanan juga X plus 2. Berarti nanti X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif. X sama dengan berapa nih? X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 2. Kalau ada soal seperti ini, maka hanya ada satu akar persamaan. Oke. Akar persamaan apakah bisa lebih dari satu? Bisa. Dan misal nanti kita mendapatkan bentuk soal, gitu ya. Misal Y sama dengan X kuadrat, gitu ya. Kemudian di sini adalah ditambah dengan 5X plus 6, gitu ya. Plus 6, misal seperti ini. Di sini maka kita bisa buat faktorisasi menjadi di sini X plus 3, kemudian X plus 2.
Oke ya. 3 tambah 2, 5. 3 kali 2, 6. Di sini. Oke. Maka di sini ada dua akar ada dua akar apa namanya? Akar persamaan ya, akar persamaan. Yaitu X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 2. Nah, berarti di sini ada dua jawaban. Nah, seperti juga dengan metode yang akan kita gunakan nanti. Nah, nanti bergantung pada apa jawaban itu adalah bergantung pada trialnya. Nah, kalau kita di sini perkaliannya sama 2 dulu, otomatis X pertama adalah negatif 2. X berikutnya adalah negatif 3. Sehingga nanti urutan akar persamaannya itu tergantung dengan nilai awal yang kita gunakan untuk trial. Ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti bisa mendapatkan satu akar persamaan, bisa mendapatkan dua akar persamaan. Ya. Oke, kalau persamaannya di sini X pangkat 3 bisa jadi nanti bisa mendapatkan lebih dari dua akar persamaan. Oke. Nah, bisa juga yang kita gunakan biasanya adalah kalau dia di sini bentuknya acak, misal di sini 5X plus 7 gitu ya. Plus 7. Nah, maka di sini kan nggak memenuhi ya, karena 3 kali 2 6. Ini harusnya 6 gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus ABC biasanya ya, untuk mencari akar persamaan menggunakan rumus ABC. Nah, di dalam kali ini yang akan kita pelajari adalah menggunakan rumus metode bisection dan juga metode Newton-Raphson. Nah, oke, kedua metode ini sangat identik. Nah, ya. Kalau metode bisection, oke, nanti adalah istilahnya kita harus menentukan dulu. Kita ingin mencari akar persamaan, tetapi akar persamaannya itu berada di angka berapa. Berarti kita butuh batas atas dan batas bawah. Jadi kalau batas atas dan batas bawahnya itu berbeda, otomatis memberikan hasil yang berbeda. Contohnya, ketika kita mencari persamaan ini, mencari akar persamaan soal yang kedua ini, oke, misal kita batasi, carilah nilai X yang memberikan nilai Y minimum, gitu ya, atau carilah akar persamaan dari soal ini, gitu ya, di mana nilai X-nya harus, gitu ya, nilai X-nya adalah dari angka 0 sampai angka 2. Kalau dari angka 0 sampai angka 2, otomatis ya nggak ada jawaban. Atau nanti cari yang paling mendekati, gitu ya. Nah, misal carilah hasil akar X yang hasilnya adalah di antara minus 2 sampai dengan 0. Oke, berarti misal syaratnya itu X-nya harus di antara min 2 sampai 0. Otomatis akar persamaan yang menjadi jawaban adalah dipilih yang X-nya negatif 2. Karena apa? Karena min 3 nggak berada di rank atau di batas atas dan batas bawah yang sudah kita tetapkan. Itu adalah kalau menggunakan metode bisection, ya, metode bisection. Oke, kita buat semacam ini ya. Oke, di sini kita udah dapatkan ini ya. Batas atas, batas bawah. Ini adalah langkah-langkahnya gitu ya. Nah, oke, coba di sini kita nanti taruh di belakang ya. Kita taruh belakang, kita buat coret-coretan terlebih dahulu untuk memahami metode yang akan kita pelajari kali ini. Oke, berarti sebelum membuat programnya kita perlu pemahaman dulu terhadap metode yang kita pahami. Oke, coba kita share screen di tempat yang berbeda. Oke, sebentar. Oke, kita cari filenya.
Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita mulai share screen. Aduh. Pencet. Oke, mana pengaturan share screen-nya? Share screen. Oke, ini ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, di sini yang ini kita pindahkan terlebih dahulu. Ya, kita pindahkan di sini. Oke ya. Nah, oke, jadi seperti ini nanti. Ini kualitas share-nya udah bagus belum ya? Sepertinya sudah ya. Oke. Nah, untuk metode bisection, oke, misal kita memiliki persamaan yang tadi kita gunakan adalah misal Y sama dengan X kuadrat plus 5X gitu ya, plus 6. Oke, nanti akan kita coba soal ini ya. Nah, kemudian kita memiliki yang namanya batas atas dan juga batas bawah ya. Oke, misal ketika kita plotkan ke dalam grafik gitu ya. Oke, nah misal kita memiliki grafik seperti ini, sumbu X dan juga sumbu Y. Ya, sumbu X dan juga sumbu Y. Misal persamaan tadi kita plot dalam grafik, misal bentuk kelengkungannya itu ya misal seperti ini gitu ya. Contohnya aja. Nah, untuk mencari akar persamaan, maka kita membutuhkan nilai X dan juga X yang batas atas dan juga X batas bawah gitu ya. Oke, ini kita hapus. Oke, misalnya hasilnya naik turun gitu ya. Kan di sini ada dua ini ya, ada dua apa namanya? Dua titik gitu ya. Akar persamaannya. Oke, misal nanti grafiknya turun, turun, naik. Nah, misal seperti ini. Nah, ketika Y minimum ini tergantung daripada rank yang kita gunakan gitu ya. Misal kita ranknya yang kita kasih warna hijau, misal X1 adalah di sini. X2 adalah yang paling kanan. X2. Nah, otomatis adalah nilai terendah. Kalau kita memberikan rank X1, X2-nya di sini, maka nilai Y yang paling rendah adalah pada posisi titik yang ini. Nah, titik yang di sini ya. Tetapi kalau X2-nya kita geser, maka nilai terendahnya akan bergeser juga ya, tergantung pada posisi kurvanya. Oke, sehingga ya dapat kita simpulkan bahwa ya dengan metode bisection di sini nilai hasilnya ya akar persamaannya itu adalah tergantung batas atas dan batas bawah yang kita ajukan gitu ya. Sehingga diharapkan nanti kalau metode bisection di sini kelemahannya adalah
ketepatan batasnya, gitu ya. Apakah batas atas dan batas bawah itu yang sudah kita tetapkan itu emang benar mendapatkan Y yang paling minimum ataukah tidak, gitu ya. Tetapi dalam kasus-kasus soal nanti akan diberikan itu ya ranknya, gitu ya, sehingga memperoleh jawaban yang cuma ada satu jawaban, gitu ya. Oke, kemudian metode bisection adalah misal di sini ada X1, X2 ya yang garis hijau di sini. Nah, dia adalah men-trial yang namanya X baru, gitu ya, X baru. Oke, jadi trialnya adalah akar persamaannya itu adalah berada di antara X1 dan X2. Trial akar persamaan trialnya adalah di antara X1 dan X2. Misal kita sebut saja di sini namanya XM. Oke, berarti nanti kita mendapatkan yang namanya titik baru. Yaitu kita sebut saja sebagai titik XM. Oke, maka nanti titik XM adalah berada di tengah-tengah sini. Ini kita misalkan adalah XM. Ya, kita misalkan di sini adalah XM. Jadi XM itu ya kalau kita buat semacam pengertian artinya apa ya? XM itu adalah ya nilai apa namanya? Nilai tengah-tengah gitu ya. Jadi nanti XM pengertiannya atau rumusnya adalah XM adalah X1 ditambah X2 dibagi dengan 2. Kan nilai ratanya ya. Dibagi dengan 2. Nah, kemudian berikutnya adalah kita harus mengevaluasi. Apakah benar nilai akar persamanya itu berada di titik XM, XM ke kiri atau XM ke kanan. Nah, sekarang adalah kita membuat semacam evaluasi, ya. Nah, ketika kita masukkan garis XM di sini, maka areanya akan dibagi menjadi 2, ya. Maka nanti kita maka areanya dibagi 2. Area apa? Yaitu area antara. Yang pertama adalah antara X1 dan XM. Oke. Berarti ada posisi sebelah kiri ya, antara X1 dan juga XM. Yang kedua adalah antara X2 dan XM. Oke, berarti nanti di sini kan ada X1, kemudian di tengah-tengah di sini ada XM, yang paling kanan ada X2. Nah, maka pilihan hasil akar persamaannya ya apakah di sini yang garis oren di antara X1 dan XM atau nanti kita dapatkan adalah yang di antara XM dan X2. Nah, seharusnya adalah kita perlu melakukan evaluasi. Kira-kira ada di posisi sebelah kiri kah atau sebelah kanan? Nah, kalau dalam grafik yang kita contohkan di sini, titik hijaunya kan berada di antara XM dan X2 ya, yang ada di sini. Nah, di sini. Tapi tentunya ini ada syaratnya. Bagaimana cara kita tahu akar persamaannya di antara X1 dan XM atau X2 dan XM? Maka di sini ada formula yang ditawarkan oleh bisection itu sendiri. Nah, formulanya itu apa? Yaitu kita perlu mencari nilai Y-nya atau kita perlu mensubstitusi, ya. Oke.
Berarti nanti evaluasinya menghitung nilai Y. Hitung Y atau hitung nilai Fx. Oke, berarti nanti kita perlu hitung Fx1 ya. Berarti nantinya nilai ini artinya nilai X1 substitusi ke persamaan Y sama dengan titik-titik. Nah, dalam satu soal ini Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Itu disubstitusi nilai X1. Cara yang lain juga sama adalah untuk menghitung nilai Fxm dan hitung Fx2. Oke, berarti nanti adalah langkah di programnya adalah kita cari dulu. Pertama cari nilai Xm. Ini ya. Xm. Habis itu nyari Fx1. Habis itu nyari Fxm, baru nyari Fx2. Oke. Nah, kita tambahin slide lagi. Oke, tadi bahwa yang pertama adalah hitung Xm, hitung Fx1, hitung Fx2. Ya, seperti itu. Nah, habis itu apa? Nah, habis kita ngitung, kita evaluasi. Kita hitung. Mana ini? Aduh. Nah, kita hitung. Apa yang kita hitung adalah evaluasi kita buat perkalian ya. Kita buat kali-kalinya. Ya, kita buat pengalinya. Nah, sebelum itu kita juga bisa melakukan evaluasi itu ya. Cek keberhasilan. Nah, kita hapus ini dulu ya. Mana penghapus? Oh, gini ya. Kita tulisin di aduh coret-coret ini. Nah, tadi kan area dibagi jadi dua ya, X1 dan juga X2. Nah, ini kita hapus dulu deh. Yang nah, biar lebih enak kita evaluasi dulu aja ya, nilai X-nya. Kita bisa melakukan nilai evaluasi X1 dan X2. Yang pertama ya. Tujuannya itu apa? Nah, tadi kan kita trial X1 dan X2. Evaluasi X1 dan X2 ini agar kita tahu tadi kan asumsinya X1 X2 udah tepat berada di akar persamaan. Tapi kita boleh mengevaluasi ya. Agar kita evaluasi X1 X2 ini agar kita tahu bahwa batas yang kita buat itu benar. Nah, itu benar. Nah, kriterianya apa? Ya, kita hitung fx-nya dulu sama kayak tadi ya. Kita hitung fx1 baru hitung fx2. Nah, nanti bila f
X1 dikali Fx2 lebih kecil dari 0, maka ada akar persamaan. Ada akar persamaan yang benar. Dia benar-benar memberikan nilai Y yang minimum. Oke, jadi ini syaratnya nanti seperti ini. Ya. Kalau Fx1 dikali Fx2 itu lebih kecil daripada 0, ya, maka ada akar persamaan. Baru bila Fx1 dikali Fx2 itu malah di atas 0, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ubah nilai X1 atau X2. Oke, jadi step pertama itu nanti seperti ini ya. Kalau hasil nanti di atas 0 ya, tinggal di trialnya kita ganti aja. X1-nya boleh, X2-nya boleh. Kalau syaratnya udah dipenuhi, tetapi ini untuk kasus kalau batas atas dan batas bawahnya nggak ditentukan di soal ya. Nah, kalau ditentukan di soal langsung aja kayak step yang sebelumnya ya, yaitu apa? Yaitu hitung Fx1, Fx2, dan Fxm. Oke, di mana tadi udah dapat ya nilai Xm-nya adalah X1 tambah X2 dibagi dengan 2. Nih. Nah, kita hitung Fx1, Fx2, Fxm. Baru kita evaluasi. Evaluasi. Akar persamaan. Syaratnya selalu sama ya. Nanti kalau Fx1 yang dikali dengan Fxm itu lebih kecil daripada 0, nah, maka ada akar persamaan. Oke, ada akar persamaan. Berarti dia bisa kondisinya salah satu ya. Fx1 dikali Fxm lebih kecil daripada 0, maka ada akar persamaan. Nah, kalau ada akar persamaan, maka kalau kita mendapatkan kondisi yang pertama ini, gitu ya, maka nanti kan di sini di posisi kiri ada X1, di posisi kanan ada XM. Ya. Maka nanti X1 ini nilainya tetap, XM ini, nah ini menjadi batas kanan. Kalau ini yang terjadi, maka XM sini menjadi batas kanan. Menjadi batas kanan. Nah, ya. Maka apa yang terjadi? Maka nanti dilakukan trial baru. Dilakukan trial baru. Nah, dilakukan trial baru. Oke. Karena di sini XM menjadi batas kanan mula-mula tadi kan X2. Berarti di sini XM sama dengan, nah, kembali ya, X2 sama dengan XM ya. Atau XM sama dengan X2. Maka X2 baru, maka di sini X2 yang tadi, X2 baru, X2 kan sebagai batas kanan. Nah, nilainya sama dengan XM. Berarti batas kanannya berubah menjadi nilai XM. Baru kita trial baru. Trialnya adalah sama di antara X1 dan X2 baru. X2 baru nilainya adalah XM. Nah, seperti itu.
nanti dia akan men-trial lagi di posisi di sini. Kita buat trial baru. Ini dapatlah nilai XM yang baru. Jadi dia langkahnya seperti itu terus, gitu ya. Oke, kemudian yang B. Nah, kalau yang terjadi adalah fx2-nya dikali fxm itu lebih kecil dari 0, maka akar persamaannya ada di sana. Sehingga posisi kiri adalah xm, posisi kanan adalah x2. Oke. Berarti xm ini akan menjadi batas kiri yang baru. Akan menjadi batas kiri yang baru. Batas kiri tadi apa? X1. Berarti X1 yang baru sama dengan XM. Oke, kemudian nanti trial lagi di tengah-tengah sini. Nah, tengah-tengah sini. Oke, program ini berhenti sampai kapan gitu ya? Nah, programnya akan berhenti. Ini nomor 4. Ini kenapa ada ini? Nah, programnya akan berhenti ketika kapan gitu ya. Nah, ini kita bisa menetapkan yang namanya errornya gitu ya. Nah, sehingga nanti kan misal awalnya seperti ini ya. Nah, aduh, ini kok nggak mau ini. Nah, maka tadi awalnya di sini X1 gitu ya. Kemudian X2 mula-mula kita cari di titik tengah-tengah dapat XM. Misal akar persamaannya di sebelah kiri ya. Nah, maka ini dibagi jadi 2 lagi, dapat XM baru, dibagi 2, bagi 2, bagi 2 terus. Sampai nanti ini kalau diperbesar gitu ya. Ini ada X1, di sini ada XM terbaru. Nah, program akan berhenti ketika X1 min XM ini kecil atau mendekati 0. Mendekati 0. X. Oke ya. Kalau ada di posisi sebelah kanan, berarti nanti X2 dikurang XM terbaru nilainya mendekati 0. Sehingga dia garisnya akan bergeser-geser ya. Makin lama X1, X2 sangat lebar, kemudian dibagi 2, menyempit, 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 sampai nanti dia antara X1 sama garis yang menyempit tadi yang makin dempet, itu selisihnya kecil ya. Misal kita sebut aja 0,001 juga boleh, 0,001 misal seperti itu. Oke, jadi maka dia akan berhenti programnya sampai di situ. Oke, demikian untuk video yang part pertama kali ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep daripada bisection itu sendiri. Di video part 2 kita akan latihan-latihan membuat program menggunakan metode bisection ini. Oke, baik, terima kasih banyak dan sampai melihat ke video selanjutnya.